Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke pertemuan 9 dan 10 untuk mata kuliah perencanaan distribusi dan transportasi. Nah, yang akan kita bahas di pertemuan 9 dan 10 ini itu adalah perencanaan desain jaringan distribusi. Di pertemuan 9 kemarin saya sudah mengirimkan slide ini ke saudara dalam bentuk PPT. Nah, sekarang di pertemuan ke-10 saya akan mengirimkan video materinya sekaligus pertemuan 9 dan 10. Nah, di pertemuan 9 kita lebih banyak membahas tentang teori perencanaan desain ini. Di pertemuan 10 itu nanti akan diberikan contoh soal yang harus saudara selesaikan dan ada sedikit tugas tambahan nantinya. Nah, yang akan kita bahas pada perencanaan desain ini, yang pertama itu adalah kerangka strategis. Nah, ini kerangka strategis yang digunakan nantinya untuk melokasikan atau menempatkan fasilitas. Kemudian ada namanya multi echelon network atau jaringan multi echelon. Ini contohnya itu adalah jaringan 3 tingkat. Nah, 3 tingkat itu misalnya apa saja? Misal dari pabrik ke distributor, kemudian dari distributor ke grosir, dari grosir ke retailer. Nah, ini adalah yang disebut dengan multi echelon 3 tingkat. Kemudian ada namanya gravity method for location. Nah, metode gravity untuk location. Nah, ini nanti yang akan ada contoh soalnya. Kemudian kita menggunakan models nantinya. Kemudian plan location models. Nah, ini adalah models untuk menempatkan atau kalau kita pengen bikin pabrik, nah untuk menentukan lokasinya itu kita nanti akan butuh model. Selanjutnya itu adalah tentang network design decision. Jadi kalau kita dalam mengambil keputusan untuk merancang suatu jaringan, itu ada 4 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu adalah facility role. Nah, jadi ini peran fasilitas. Peran yang akan dijalankan oleh setiap fasilitas itu seperti apa peran fasilitas. Kemudian ada namanya facility location. Nah, facility location itu adalah di mana fasilitas tersebut harus kita tempatkan. Yang ketiga, role-nya atau perannya itu adalah capacity allocation. Nah, kalau capacity allocation ini berapa banyak kapasitas pada setiap fasilitas, berapa banyak kapasitas per fasilitasnya. Kemudian selanjutnya ada namanya market and supply location. Nah, kalau ini maksudnya adalah berapa pasar yang dapat kita layani dan supplier yang dapat kita terima. Nah, pasarnya yang akan kita layani, kemudian supplier ini yang dapat kita terima. Nah, jadi role peran role network design decision ini itu harus benar-benar diperhatikan dalam menjalankan atau saat kita berada di dunia supply chain. Nah, selanjutnya kita masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi network design decision tadi. Jadi, ada beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan kita dalam merancang suatu jaringan. Yang pertama itu adalah strategik. Nah, strategik ini maksudnya seperti apa? Itu adalah strategi kompetitif dari perusahaan nanti akan memiliki dampak besar terhadap keputusan desain jaringan dalam rantai pasok. Jadi, strategi ini, nah, bagaimana mereka nantinya berkompetisi. Nah,
Ini nanti akan sangat mempengaruhi dalam pengambilan keputusan untuk network design. Kemudian yang kedua ada namanya technological. Nah, itu adalah karakteristik dari teknologi produksinya. Teknologi produksi. Jadi karakteristik dari teknologi produksi yang ada memiliki dampak pada keputusan. Kemudian ada namanya istilahnya makroekonomik. Nah, kalau makroekonomik ini nanti terbagi lagi menjadi tarif and tax. Tarif and tax. Nah, and tax insentif. Nah, itu mengarah pada kewajiban yang harus dibayar ketika produk atau perlengkapan bergerak melewati suatu negara, bergerak melewati suatu kota atau provinsi. Misal nih, barangnya dari Jawa mau diantarkan ke daerah Sumatera. Nah, berarti itu kan melewati beberapa provinsi. Nah, nanti mereka harus membayar tarif atau tax insentif di beberapa provinsi yang mereka lewati atau di setiap provinsi yang mereka lewati. Kemudian ada yang kedua itu adalah exchange rate-nya dan demand risk-nya. Nah, di sini fluktuasi dari kurs mata uang adalah hal yang biasa dan memiliki dampak besar terhadap keuntungan. Kemudian selanjutnya yang ketiga yang berkaitan dengan makroekonomik itu adalah free and full cost. Jadi ini maksudnya apa? Itu adalah fluktuasi dari ongkos pengiriman dan bahan bakar memiliki dampak besar terhadap pendapatan. Nah, selanjutnya itu adalah ada unsur atau faktor politik. Political factor. Di sini stabilitas politik dari suatu negara itu mempengaruhi terhadap keputusan network design. Kenapa? Kalau negaranya nggak stabil, nanti seperti tax dan tarifnya bisa sangat tinggi, kemudian fluktuasi kurs mata uangnya jadi tidak stabil dan lain sebagainya. Jadi itu sangat berpengaruh. Kemudian selanjutnya itu adalah infrastruktur faktor. Nah, kalau infrastruktur faktor ini berkaitan dengan itu adalah ketersediaan infrastruktur. Ketersediaan infrastruktur. Nah, yang bagus menjadi penilaian penting dalam melokasikan fasilitas pada suatu area. Contohnya seperti apa? Misalnya, kenapa banyak pabrik dan gudang di kota, apalagi di daerah Jawa. Kalau kita di Sumatera Barat ini lebih banyak pabrik dan gudang itu di Kota Padang ini kan. Nah, kenapa lebih banyak ada di kota atau di daerah Jawa tersebut? Karena ketersediaan infrastruktur di kota itu lebih bagus dibandingkan dengan yang ada di pedesaan atau daerah-daerah terpencil lainnya. Kemudian ada namanya competitive factor. Nah, competitive factor ini terdiri dari dua. Yang pertama ada namanya positive externalities between firm. Jadi itu maksudnya apa? Itu adalah hubungan positif yang terjadi antar perusahaan. Jadi hubungan positifnya itu menghasilkan hal-hal yang saling menguntungkan. Kemudian yang kedua ada namanya locating to split the market. Nah, itu ketika tidak adanya eksternalitas yang positif tadi. Jadi perusahaan itu harus berusaha untuk menangkap sebanyak mungkin bagian dalam pasar. Nah, kalau ini lebih kepada monopoli ya kali ya, yang sering kita dengar, dan apalagi ya, dan kompetisi-kompetisi lain yang terjadi di pasar. Kemudian terakhir itu ada namanya logistic and facility cost. Nah, logistic and facility cost ini itu biaya logistik dan fasilitas dikeluarkan dari
perubahan rantai pasok seperti jumlah fasilitas, lokasi mereka, dan perubahan dari alokasi fasilitas. Jadi ini maksudnya hal faktor lain yang faktor yang mempengaruhi dalam membuat keputusan desain network ini itu adalah biaya. Nah, biayanya apa saja itu tentang biaya logistik dan biaya fasilitas itu sendiri. Nah, biaya logistik ini itu juga biasanya lebih tinggi, tapi tetap yang lebih tinggi itu adalah biaya dalam transportasi. Nah, itulah beberapa faktor yang mempengaruhi dalam mengambil keputusan untuk mendesain suatu jaringan. Jika ada pertanyaan, boleh nanti ditanyakan langsung melalui WhatsApp grup. Kemudian selanjutnya kita masuk ke suatu kurva. Nah, di sini kurva ini itu menunjukkan antara layanan, jadi waktu layanan dengan jumlah fasilitas. Nah, di sini kan kita lihat nih, ada sumbu X dan sumbu Y-nya. Di sumbu X itu adalah jumlah fasilitas, kemudian di sumbu Y itu adalah waktu respon atau waktu pelayanan. Nah, kalau dari gambar ini yang bisa saudara simpulkan apa? Coba difikirkan terlebih dahulu. Nah, mungkin ada yang jawabannya benar dan ada yang masih mikir-mikir ya. Jadi, dari sini kita bisa tahu, semakin banyak jumlah fasilitas, maka respon time-nya, jadi waktu pelayanannya atau waktu responnya itu semakin rendah. Kan kelihatan nih di sini. Jadi misal nih, di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ada sekitar 7 fasilitas. Nah, saat dia udah punya 7 fasilitas, waktu yang dibutuhkan untuk merespon itu semakin rendah. Saat dia punya semakin lambat maksud saya. Saat dia punya satu fasilitas, waktu yang mereka butuhkan untuk servis atau layanan atau respon itu lebih cepat. Nah, di sini kan kelihatan nih lebih cepatnya. Oke. Harap semuanya paham ya. Sekarang kita masuk ke contoh atau penjelasan lebih lanjut dari kurva tadi yang mengatakan bahwa semakin banyak jumlah fasilitas, nah respon time yang dibutuhkan itu semakin lama. Nah, contohnya, misal di sini kan ada nih diperlihatkan ini jumlah customer yang biru, kemudian distribution center itu yang kuning. Nah, di sini kita bisa baca kalau dengan satu distribution center dia butuh waktu 1 minggu untuk menyelesaikan order customernya. Jadi facility-nya tadi itu adalah customernya. Nah, customernya itu kan sangat banyak dengan satu distribution center dia butuh waktu 1 minggu, berarti lama ya guys. Nah, kemudian kita lihat selanjutnya. Dengan dia punya dua, kalau tadi satu, sekarang mereka udah tambahkan lagi. Nah, dengan punya dua distribution center, dengan sebanyak ini customernya, mereka bisa menyelesaikan order atau membutuhkan waktu untuk respon time itu adalah sebanyak 5 hari. Kemudian kita lihat lagi kalau dia punya 5 distribution center. Dengan adanya 5 distribution center, dengan jumlah fasilitas yang sangat banyak sama dengan yang tadi. Nah, itu mereka butuh waktu untuk penyelesaian ordernya itu adalah 3 hari. Jadi, semakin banyak distribution centernya, semakin cepat mereka bisa menyelesaikan orderan yang datang ke mereka. Kemudian selanjutnya, nah dengan punya 13 distribution center, mereka butuh waktu cuma next day, jadi 2 hari untuk menyelesaikan order atau pesanan para pelanggannya. Kemudian selanjutnya, dengan punya 26 distribution center, mereka bisa menyelesaikan pada 1 hari saja, 1 hari semua pesanan customernya. Nah, jadi dari contoh tadi kita dapat menyimpulkan semakin
banyak jumlah pelanggan atau pelanggan itu kalau dari kurva tadi itu yang number of facilities. Nah, semakin banyak jumlah pelanggan, semakin banyak juga waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan orderan. Nah, kalau dia punya hanya satu distribution center. Kalau mereka ingin cepat menyelesaikan orderan pelanggannya tadi, mereka harus menambahkan sebanyak mungkin juga distribution center. Nah, di akhir ilustrasi tadi ada 26 distribution center yang mereka tambah, yang mereka buat sehingga mereka bisa menyelesaikannya pesanan pelanggannya dalam waktu 1 hari. Nah, sekarang kita masuk ke kurva hubungan antara cost and number of facilities. Jadi, hubungan antara biaya dan jumlah fasilitasnya. Nah, di sini kan kelihatan nih, di sumbu Y itu adalah biaya, di sumbu X itu adalah number of facilities. Nah, di sini ada 3 jenis biaya yang dikeluarkan. Ada biaya inventory, ada biaya fasilitas, dan transportation. Nah, kita mulailah dari transportation terlebih dahulu ya. Nah, di sini di transportation itu semakin banyak jumlah transportasinya. Nah, semakin banyak jumlah transportasinya, maka biaya yang dikeluarkan juga semakin apa nih? Semakin tinggi. Nah, ini. Nah, di sini juga kelihatan biaya yang harus dikeluarkan paling tinggi itu adalah jika jumlah fasilitasnya sedikit. Jadi jika jumlah truknya misalnya hanya satu, biaya yang mereka keluarkan untuk mengantarkan barang itu lebih banyak lagi malah. Misalnya karena mereka harus mengantarkan per satu customer misalnya, makanya biayanya jadi lebih tinggi. Kemudian dari segi inventorinya, semakin sedikit jumlah ini, semakin sedikit jumlah inventory, maka biayanya juga akan semakin sedikit. Kemudian untuk biaya fasilitasnya, nah di sini semakin sedikit jumlah fasilitas, maka biaya yang dikeluarkan juga semakin sedikit. Jadi ada perbedaan sedikit di transportasi ya. Kemudian selanjutnya kita masuk ke cost build up as a function of facilities. Jadi di sini di sumbu X-nya juga ada jumlah fasilitas lagi, kemudian di sumbu Y-nya itu adalah biaya operasinya berapa. Nah, kalau untuk mana nih? Nah, ini untuk biaya, total biaya dari semuanya, total biaya dari person service level within promised time, facilities, inventory, transportation, dan labornya. Nah, total cost-nya nanti ini ya, jadi balik lagi. Nah, nanti akan ada titik tengah saat jumlahnya di tengah sini. Biayanya juga nggak terlalu tinggi. Tapi kalau number of facilities-nya sedikit, total cost-nya nanti jadi lebih tinggi. Begitu juga kalau dia terlalu banyak. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat kalau untuk transportation sama dengan yang tadi, semakin sedikit jumlah transportasinya, semakin besar biaya yang harus dikeluarkan. Untuk fasilitas tadi kelihatan semakin banyak jumlah fasilitas, maka biaya untuk biaya operasi untuk fasilitas ini juga semakin tinggi. Kemudian untuk inventory juga seperti itu, dan untuk labor juga seperti itu. Ini untuk tenaga kerjanya ya. Nah, sampai di sini semuanya paham. Saya lanjutkan penjelasannya di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.